Pujian kembali roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup Penuhi setiap kami, jam kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkan Mengalir bagi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kami mengundang kepada Bapak Pendeta Rahtomo untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, nyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, Bapa, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu pada saat ini Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji, sembah dan tinggikan ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau yang kudus bersemayam di atas puji-pujian kami umat-Mu. Dan tatkala Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya saat inilah kami dilawat Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Untuk itu mari Roh Kudus urapi kami semua, baik hamba-Mu yang sebentar sampaikan firman-Mu, maupun kami semua umat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu dapat kami pahami ya Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh-Mu saja. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kekasih Tuhan. Salam. Apa kabar saat ini? Tentunya kita semua selalu luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita menyembah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah Roh Kudus memulihkan. Amin saudaraku. Roh Kudus memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus memahami, kita harus mengerti, kita harus mengenal pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Amin saudara. Sebelum Yesus naik ke surga, bahkan waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Siapa itu yang lain? Tidak lain tidak bukan adalah Roh Kudus. Bahkan Tuhan Yesus katakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus katakan begini. Kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun ke kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan murid Yesus menanti janji Bapa.
Yaitu penggenapan Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan mereka semua, saudaraku. Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil sebelum mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan benar saudaraku, Roh Kudus dicurahkan pada saat Pentakosta. Pada saat hari ke-50. Tuhan Yesus bangkit, ya, hari ketiga. Ya, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Ya, setelah Yesus mati, dia bangkit pada hari ketiga. Ya kan? Pada hari ketiga dia bangkit, lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Jadi orang tidak bisa menyangkal bahwa Yesus memang benar mati dan dia bangkit. Dan bukan hanya mati dan bangkit, tapi Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu, dia naik ke surga. Amin saudaraku. Disaksikan 500 pasang mata. Kita bisa bayangkan. 500 pasang mata. Menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi fakta sejarah membuktikan bahwa Yesus, dia adalah Tuhan. Karena apa? Dia dari surga, maka dia naik ke surga. Dan sebelum Yesus naik ke surga, saya katakan di awal tadi, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus. Setelah Yesus terangkat ke surga, hari ke-40, lalu hari ke-50-nya, 10 hari telah Yesus terangkat ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan pada saat hari Pentakosta. Dan inilah pengenapan janji Tuhan, saudaraku. Jadi Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu pada saat hari Pentakosta di loteng Yerusalem. Dan pada saat Roh Kudus dicurahkan, saudara, rasul-rasul itu berbahasa-bahasa baru. Dan bahasa-bahasa yang diucapkan oleh para rasul itu diketahui oleh orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Karena pada saat hari Pentakosta itu semua orang Yahudi di seluruh korong langit itu berkumpul di Yerusalem. Merayakan hari raya Pentakosta. Jadi mereka dari berbagai macam bangsa, saudara, orang Yahudi yang diaspora, menyebar di seluruh dunia, mereka berkumpul di Yerusalem pada saat hari Pentakosta. Dan pada saat Roh Kudus dicurahkan, mereka berbahasa-bahasa baru. Dan orang-orang yang berkumpul di situ mendengar apa yang diucapkan oleh rasul-rasul. Mereka yang dimengerti oleh orang-orang yang kumpul di tempat itu, saudara. Orang Arab, orang Elam, orang Kapadokia, orang pokoknya seluruh dunia, ya orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia yang berkumpul di situ. Mereka mendengar rasul-rasul berbahasa-bahasa seperti yang ada di bangsa mereka, saudaraku. Padahal mereka orang Yahudi, ya kan, tentunya bahasa Ibrani. Tapi mereka bisa berbahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul di situ. Dan tentunya bahasanya kan Tuhan. Ya, mereka kagum kepada rasul-rasul pada saat Roh Kudus dicurahkan. Namun ada beberapa orang yang mereka sedang mabuk oleh anggur. Nanti saudara bisa baca sendiri, saudara, dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Rasul disindir bahwa rasul itu sedang mabuk oleh anggur. Rasul Petrus berdiri dan berkata, saudaraku, saudara-saudara, jangan saudara menyangka kami ini mabuk oleh anggur. Karena hari masih pukul 9. Biasanya orang mabuk-mabukan itu malam, benar enggak? Ini pagi-pagi. Jadi enggak mungkin ya, rasul-rasul itu mabuk oleh anggur. Jadi seperti apa yang dikatakan, dinubuatkan oleh kitab Nabi Yoel. Demikianlah yang terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan itu pengenapan dari firman Tuhan, saudara. Roh Kudus dicurahkan. Dan akhirnya Rasul Petrus ini terus berkhotbah. Dia memberikan tentang Yesus. Dan oleh khotbah Rasul Petrus, maka 3.000 orang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin, saudara. Inilah perbuatan dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan, saudaraku. Jadi ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan di hari Pentakosta 2000 tahun lebih yang lalu di loteng Yerusalem.
Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, itu ada roh Tuhan dalam diri kita. Amin. Ada roh kudus yang termeterai dalam hati kita. Karena Alkitab kata saat kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Amin. Tubuh kita ini bait Allah. Di mana roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah itu berdiam di dalam diri kita, saudaraku. Dan Roh Kudus yang tinggal diam dalam diri kita itu mengingatkan apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan. Fungsi Roh Kudus dalam hidup kita adalah menginsapkan manusia akan dosa. Supaya manusia hidup dalam kebenaran. Amin. Dan fungsi Roh Kudus dalam hidup kita bukan hanya menjadi penolong, menjadi penghibur dalam kehidupan kita, tetapi Roh Kudus sanggup memulihkan kehidupan kita. Ini yang perlu kita pahami, saudaraku. Roh Kudus sanggup memulihkan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang dipulihkan dalam kehidupan kita orang percaya? Yang dipulihkan dalam kita orang percaya adalah status kita. Yang tadinya kita seteru Tuhan, yang tadinya kita musuh Tuhan karena manusia telah jatuh dalam dosa. Setelah kita membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, oleh karya penebusannya di atas kayu salib, maka kita telah didamaikan. Yang tadinya menjadi musuh Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Dalam Yohanes 1 ayat 12 katakan begini, setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, yaitu di dalam Yesus, saudaraku. Jadi kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Status kita sudah dipulihkan Tuhan. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari anak setan menjadi anak Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, itu anak-anak Tuhan. Saudara semua adalah anak Tuhan. Amin. Dalam dunia ini hanya ada dua hamba atau dua anak. Anak Tuhan atau anak hantu atau setan. Sehingga kalau orang belum ditebus oleh darah Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus, kelakuannya kesetanan. Menuruti kehendak sendiri. Karena bukan anak Tuhan. Namun kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus sadar bahwa status kita sudah berubah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita harus memiliki karakter seperti Tuhan. Karena Dia bagi kita. Amin, saudara. Kita mau dipimpin oleh Tuhan. Karena Alkitab katakan dalam Roma 14. Ya, dalam Roma 8 ayat 14. Dikatakan setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita anak Allah, kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga kita tidak menerima roh ketakutan, roh perbudakan yang membuat kita takut. Namun kita menerima Roh Kudus yang membuat kita berseru kepada Bapa. Ya Aba, ya Bapa, di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan, saudaraku. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan Alkitab katakan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Kita ini orang-orang merdeka. Kita ini bukan hamba. Kita ini anak-anak Tuhan. Status kita, saudaraku. Anak kerajaan surga. Jadi mentalitas kita harus mentalitas kerajaan surga. Amin. Jangan kita minder, kita anak Tuhan. Haleluya. Kita punya otoritas. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, jalannya beda, saudara. Ya, jangan anak Tuhan jalannya terus kayak orang kalah. Jangan. Anak Tuhan itu jalannya tegak.
Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan. Karena kita ada Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Amin. Walaupun kita ada masalah, walaupun kita ada pergumulan, kita sadar bahwa kita anaknya Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, maka Tuhan tidak rela kalau anaknya itu menderita. Tuhan tidak rela kalau anaknya itu dicolek oleh setan. Amin. Kita anak Tuhan, dilindungi Tuhan, kita biji matanya Tuhan. Kalau kita biji matanya Tuhan, ya, kita diprotek Tuhan, dilindungi Tuhan. Kalau saudara punya mata, ya, ada bijinya ya, bisa buat lihat. Tentunya saudara lindungi itu biji mata saudara. Ya, orang mungkin ya pegang kepala saudara, ya, saudara diam saja, nggak apa-apa ya, kepala dilus-lus nggak apa-apa. Coba kalau ada orang colok mata saudara, tentunya saudara akan marah, enggak? Ya, sama saudara. Kalau Tuhan, ya, kalau Tuhan melihat kita anaknya diganggu oleh orang, ya, kita ini anak Tuhan, biji mata Tuhan. Tuhan nggak rela. Tuhan nggak rela. Jadi Tuhan nggak izinkan kita anak-anaknya itu berjalan sendirian. Tuhan nggak izinkan kita anak-anaknya itu menghadapi masalah pergumulan itu sendirian. Dia selalu ada menyertai kita karena dia Bapa kita. Untuk itu jangan takut saudaraku. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Karena kita anak Tuhan, Tuhan gak memberikan kita roh ketakutan lagi saudara. Roma 8 ayatnya yang ke-15. Coba kita lihat. Jadi Tuhan gak memberikan kita roh perbudakan lagi. Roh yang membuat kita takut lagi. Ya, Roma 8 ayat 14 katakan begini saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara, kalau saudara saat ini masih hidup dalam ketakutan, kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan. Amin saudara. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketakut itu bukan roh Tuhan. Kalau saudara takut menghadapi masa depan, saudara menghadapi hari esok, saudara takut menghadapi hal-hal yang ada di luar sana, artinya saudara ada di dalam intimidasi kuasa si jahat. Ingat saudaraku, dan diri kita roh Tuhan. Roh Tuhan adalah roh Allah sendiri, roh yang maha kuasa. Dia roh yang maha hadir. Amin. Dia hadir dimanapun saudara berada. Makanya Rasul Paulus di dalam dia melayani Tuhan, dia gak pernah takut, dia pernah bimbang, dia gak pernah getar saudaraku. Rasul Paulus kata, pedangkah, aniayakah, malapetakakah, kematiankah, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Jadi kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Haleluya. Jadi sadari saudara, kita ini status kita sudah berubah. Kita adalah anak Tuhan. Haleluya. Anak-anak Tuhan itu wajahnya harus berseri. Anak-anak Tuhan ini menunjukkan bahwa kita ini pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Jangan mau dikalahkan dengan dosa. Jangan mau dikalahkan dengan masalah. Jangan mau dikalahkan dengan pergumulan hidup saudaraku. Tuhan sudah amin kita. Amin. Dia mati, dia bangkit. Sehingga Tuhan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Jadi status kita sudah dipulihkan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang dipulihkan dalam kehidupan kita? Tuhan memulihkan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang mungkin sebelum kita percaya kepada Tuhan, saudara memiliki tujuan hidup yang menurut saudara itu sudah baik. Menurut saudara itu sudah benar. Namun Roh Kudus akan memulihkan tujuan hidup kita. Dan Roh Kudus yang mengarahkan kita pasti kepada tujuan yang baik. Haleluya. Pasti saudaraku. Makanya Rasul Paulus, ya, waktu dia menginjil, itu Roh Kudus berkata kepadanya,
dan memberikan penglihatan supaya dia melayani ke suatu daerah tertentu, saudaraku. Dan dia taat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita taat kepada pimpinan Tuhan, ya, kita mengikuti tujuan hidup kita itu seperti Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita, maka kita akan sampai kepada tujuan yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Untuk itu pentingnya setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita tanya kepada Tuhan oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara tanya Tuhan. Pada saat saudara mau bekerja, pada saat saudara melamar pekerjaan atau mau bekerja, tanya Tuhan. Apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan belum? Memang, kehendak kita kelihatannya baik. Tapi kehendak kita yang baik itu, tujuan kita yang baik itu, belum tentu benar, saudaraku. Tetapi kalau kita mengikuti tujuan Tuhan, maka tujuan Tuhan itu pasti baik dan benar. Amin, saudara. Ya. Dan ingat, Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa buat setiap kita yang mau berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Amin. Alkitab katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya kepadanya. Tujuan Tuhan menetapkan langkah kita itu pada suatu masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, nurut saja. Ikuti aliran kuasa Roh Kudus. Jangan menuruti kehendak kita sendiri, saudaraku. Jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan, akan kita perbuat itu selalu tanya Tuhan. Amin. Termasuk hal-hal yang terkecil, saudaraku. Ya. Kalau saudara ya selalu tanya Tuhan ya, termasuk hal-hal kecil. Mungkin saudara mau pakai baju apa yang mana, tanya Tuhan. Ya. Saudara mau makan apa di mana hari ini, tanya Tuhan. Ya kan? Bukan menurut kehendak kita sendiri, saudara akan sensitif. Artinya saudara akan peka mendengarkan suara Tuhan. Amin. Ya selalu tanya Tuhan, apalagi tanya tentang jodoh. Ya kan? Bagi yang bujangan, jangan saudara melangkah sendiri. Tanya Tuhan. Amin. Jangan saudara hanya melihat secara fisik saja. Ya dia ganteng, dia cantik, jangan. Tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Apakah itu jodoh yang disediakan Tuhan atau tidak? Itu saudara, amin. Ya yang masih bujangan ini. Saudara harus tanya tuh, jangan saudara sembrono bertindak maunya sendiri. Nanti yang saudara dapat bukan tulang rusuk, tapi tulang rusak. Kalau saudara dapat tulang rusak, saudara kecewa saudaraku. Jadi tanya ke Tuhan. Kadang kita bertindak menurut kehendak kita sendiri saudaraku. Sekali padahal Tuhan selalu ada menyertai kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan Tuhan mau memulihkan tujuan hidup kita. Kalau saat ini saudara memiliki tujuan yang salah, saat ini saudara tidak peka mendengar suara Tuhan, mulai diasah saudaraku. Karena mereka yang dipimpin Roh Kudus memiliki kepekaan mengetahui apa tujuan Tuhan bagi hidupnya saudara. Untuk itu mari jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, segala sesuatu tanya Tuhan. Apalagi saudara memutuskan untuk keputusan yang ya, urgent sekali, yang penting sekali. Jangan saudara bertindak sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ini orang percaya. Itu luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kehidupan kita saudaraku. Dia akan menuntun kita, memimpin kita, menolong kita untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidupmu akan aman, hidupmu akan tentram. Karena tatkala Tuhan memimpin saudara, membawa ke tujuan Tuhan, bawa saudara ke yang tenang. Haleluya. Ya, itu tujuan Tuhan bagi kita. Namun seringkali manusia ngotot. Dia berjalan menurut kehendaknya sendiri. Ini saudara, yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Berjalan mau kita sendiri. Karena menurut pikiran kita itu baik.
Saya katakan sekali lagi, baik belum tentu benar. Amin. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar, pasti baik dan benar. Ya, amin saudaraku. Benar menurut kebenaran firman Tuhan. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu benar di mata Tuhan. Kalau kita ya selaras dengan Tuhan. Tujuan hidup kita itu selaras dengan Tuhan. Sehati dengan Tuhan, sepikir dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Pokoknya indah saudaraku. Kalau kita memiliki pikiran, perasaan ya sama dengan Tuhan. Tujuan sama dengan Tuhan. Pokoknya hidup yang kita jalani itu indah. Indah belum tentu tidak ada masalah. Ya kan? Keindahan itu tatkala kita menghadapi masalah. Namun di tengah masalah itu Tuhan selalu hadir menyertai kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Amin. Jadi masalah nggak perlu kita hindari. Masalah kita akan hadapi. Amin saudaraku. Tatkala kita berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan, maka langkah kita akan mantap. Ya. Bukan berarti orang yang berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan tidak ada masalah. Ada. Daud, dia berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Dari sejak mudanya dia bergaul karib dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkenan mengurapi Daud melalui Samuel, saudara. Namun apakah Daud langsung jadi raja? Tidak. Justru sebaliknya, Daud dikejar-kejar oleh rajanya pada waktu itu yang bernama Saul, saudaraku. Daud dikejar-kejar, nyawa ancam. Dia harus lari ke gunung satu ke gunung yang lain. Dia harus lari ke kota satu ke kota yang lain. Dia harus lari ke gua satu ke gua yang lain untuk menyelamatkan dirinya, saudaraku. Namun Daud ini tahu tujuan hidupnya. Dia selalu bergaul karib dengan Tuhan. Dia menantikan Tuhan. Nanti saudara bisa baca dalam Mazmur 40. Ayat yang kedua. Daud datang kepada Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan. Lalu Alkitab katakan, Tuhan menjenguk Daud. Dan menyelamatkan Daud. Mengangkat Daud dari lubang kebinasaan, dari lumpur. Menempatkan kakinya di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Mazmur 40 ayat yang ketiga, saudara. Langkah Daud mantap karena apa? Telah ditetapkan tujuan hidupnya oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya orang yang berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Karena langkahnya sekalipun ada masalah, ada pergumulan. Pada akhirnya Tuhan memberi kemenangan. Sehingga Daud katakan, ia memberi nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat yang keempat. Jadi orang yang sudah dipulihkan tujuan hidupnya, maka dia akan berjalan sesuai dengan kehendak. Itu mari keraskan hati kita, saudara. Kalau saat ini Roh Kudus berbicara kepada saudara, jangan keraskan hatimu. Karena rancangan kita itu beda dengan rancangan Tuhan. Jalan kita itu beda dengan jalan Tuhan. Yang perlu kita lakukan, kita nurut saja apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Banyak orang merancang sesuatu yang baik dalam dirinya. Akhirnya bubar semua. Ya, ada seorang bapak berharap supaya anaknya menjadi dokter. Paksa anaknya supaya sekolah dokter. Ya, tujuannya supaya menjadi dokter. Karena itu kebanggaan bagi bapaknya, saudaraku. Dia nurut saja. Selesai menjadi dokter, ya, bukan praktek sebagai dokter. Tapi dia ya bukan jadi dokter, menjadi pendeta. Ya kan? Karena memang dari semula Tuhan panggil dia menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi dokter. Apakah yang lakukan salah? Apakah yang dia lakukan sia? Enggak juga, karena itu proses kehidupan. Amin. Ya, proses kehidupan. Lah kalau kita salah, kita balik arah lah. Kita minta dipulihkan tujuan hidup kita supaya selaras dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Khususnya anak-anak muda. Mari
selalu tanya kepada Tuhan, apa yang harus engkau lakukan untuk masa depanmu? Amin. Apa yang harus engkau kerjakan dari sejak masa mudamu? Kalau saudara selalu tanya Tuhan, minta Roh Kudus memulihkan tujuan hidup kita, ya, saya yakin engkau akan memiliki masa depan yang luar biasa dalam Tuhan. Sehingga pada saat saudara sudah tua nanti, saudara bisa menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Karena tujuan saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan. Seperti yang Daud saksikan. Dari sejak masa muda hingga dia tua. Dia mengenapi menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dia katakan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin saudara. Itu kalau orang berjalan menurut tujuan, dia bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Dari sejak masa muda hingga menjadi tua, dia sampai kepada sasaran apa yang menjadi maksud Tuhan. Hidupnya bisa menjadi kesaksian. Apakah selama menjalani hidup Daud selalu benar dalam hidupnya? Selalu selaras dengan Tuhan? Selalu sepikir dengan Tuhan, satu tujuan dengan Tuhan? Tidak juga. Daud pernah jatuh dalam dosa, benar gak? Daud pernah jatuh dalam dosa. Dia mengambil istri orang. Ya, dia mengambil Batseba yang adalah istri Uria panglima saudaraku. Dia menempatkan Uria di tempat paling dalam pertempuran supaya mati dan ambil saudara. Dia jatuh dalam dosa. Tapi pada saat dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia sadar akan dosanya. Sehingga dia berbalik pada jalan yang salah. Dia mau mengikuti jalan Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan, jangan mengambil rohmu yang kudus dari hadapanku Tuhan, dari diriku. Dia mau berjalan kembali sesuai dengan tujuan Tuhan. Sehingga saudaraku, dia bisa menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin saudara. Untuk itu mari kalau saudara sudah berjalan menurut kehendakmu sendiri, minta Roh Kudus memulihkan tujuan hidupmu. Kalau saudara berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan, maka hidupmu akan diberkati Tuhan dan bisa menyaksikan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Amin saudara. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Ya, apa yang dipulihkan dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah Tuhan atau Roh Kudus memulihkan prioritas hidup kita. Prioritas hidup kita kadang salah. Kita menuruti kehendak daging, ya. Prioritas kita kadang hobi kita, kadang bisnis kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan kita menuruti keinginan daging, bukan menuruti kehendak Tuhan, saudaraku. Ini prioritas yang salah. Namun Tuhan sanggup memulihkan prioritas hidup kita. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, artinya menempatkan Tuhan di tempat utama dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati Tuhan, saudara. Karena banyak orang prioritas hidup itu salah. Termasuk Petrus pada waktu itu, saudaraku. Ya, Petrus salah satu dari murid Yesus, dia memiliki prioritas yang salah. Bahkan murid-murid yang lain, saudara. Ya, dia sudah mengikut Tuhan memang. Dia sudah mengiring Tuhan. Karena memang Tuhan memanggil dia untuk menjadi penjala manusia dari penjala ikan. Tujuan Petrus itu, ya, dia pada upah. Apa yang dia dapat? Itu awalnya, saudara. Dia memiliki prioritas yang salah. Makanya Petrus memtanyakan kepada Yesus. Di dalam Lukas 18 ayat 28, Petrus ngomong begini, Guru, kami ini telah tinggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ini Petrus bertanya. Dia pikirkan ikut Tuhan berarti enak dong. Karena Tuhan bisa buat mujizat. Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 roti dan 2 ikan dan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu masih sisa
12 keranjang. Ya. 5.000 orang itu laki-laki, belum istrinya, belum anaknya, saudara. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi Petrus ini melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya Petrus saja, murid yang lain. Murid yang juga sama. Dia berpikir berarti enak ikut Tuhan. Ya. Mereka melihat Tuhan Yesus sanggup merubah air biasa menjadi anggur yang manis. Mereka semua melihat apa yang dikerjakan, dilakukan Tuhan Yesus. Lalu setelah mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, nyata hatinya berpikir, apa upahku? Selama ini aku ikut Tuhan. Aku sudah tinggalkan rumahku, istriku, pekerjaanku sebagai penjala ikan. Lalu Tuhan Yesus tegaskan dan katakan di dalam ayat yang ke-29 dalam Lukas 18, saudara. Tuhan Yesus katakan begini. Kata Yesus kepada mereka. Yang pertama kan yang bertanya Petrus, benar gak? Tuhan Yesus menjelaskan kepada muridnya semua. Karena muridnya semua juga sama, tujuannya apa ini? Apa yang ku dapat gitu loh. Dan bukankah ini juga banyak yang terjadi dialami orang percaya, ikut memiliki tujuan yang salah. Dia ikut Tuhan, dia pikirkan ya semua enak. Gak ada masalah, gak ada pergumulan. Tapi ikut Tuhan kok banyak masalah. Jangan kecewa dari Tuhan. Apa? Memiliki prioritas yang salah. Tujuan hidup yang salah, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus tegaskan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, orang tuanya atau anak-anaknya. Ayat 30 katakan begini saudara, ayat 30. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus menegaskan saudaraku, Tuhan gak mungkin gak mempedulikan orang-orang yang memprioritaskan Tuhan. Yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, pasti akan diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus tegaskan sesungguhnya. Kalau sesungguhnya benar enggak? Pasti benar. Untuk itu mari saudaraku, kita harus memiliki prioritas hidup yang benar. Kalau memiliki prioritas hidup yang salah selama ini, minta Roh Kudus memulihkan prioritas hidupmu. Karena memang keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Dan tujuan Tuhan memanggil kita, memilih kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Status kita sudah dipulihkan anak Tuhan. Tujuan hidup kita saat pikir seperti tujuan Tuhan. Dan Tuhan mau kita memiliki prioritas yang benar. Tujuan Tuhan, prioritas hidup kita. Tuhan mau hidup kita itu berbuah. Amin saudaraku. Ya, berbuah. Goal dari prioritas hidup kita berbuah. Galatia 5 ayat yang ke-22-23 saudaraku. Itu buah roh. Jadi kita tadinya berdosa, Tuhan memulihkan kita melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kita diciptakan baru dalam Yesus. Saudara baca dalam Efesus 2 ayat 10. Kata kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik itu apa? Kita mengeluarkan buah. Amin. Mengeluarkan buah roh. Buah kebaikan dalam kehidupan kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan, sampai penguasaan diri. Itu mau dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena nanti ya suatu kali kelak pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tanya dua hal. Tuhan gak tanya, sudah seberapa banyak harta yang kau kumpulkan di dunia? Enggak. Sudah seberapa tinggi pangkatmu sama engkau di dunia? Tidak. Yang Tuhan tanya adalah, sudahkah engkau berbuah? Amin saudara. Tuhan lihat buah pertobatan kita. Karena Alkitab katakan tanaman yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan akan tanggung jawabkan kita. Minta pertanggungjawaban kita. Sudahkah hidupmu berbuah?
Kalau kita memprioritaskan Tuhan, maka hidup kita pasti berbuah. Karena Tuhan mau lihat buah dalam kehidupan kita. Jadi yang Tuhan pertanyakan, sudahkah hidup kita berbuah? Artinya kita mengeluarkan buah roh. Bukan buah-buah roh Bapak Ibu. Buah roh. Kalau buah roh itu banyak. Kalau buah roh itu buahnya satu. Yang mengerjakan Roh Kudus. Amin. Satu buah 9 rasa. Dan rasanya bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Karena kita berbuah. Kalau kita ya berbuah dan buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Maka tentunya akan menghasilkan buah jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Dua ini buah pertobatan kita. Apakah kita sudah bisa berbuah? Artinya mengeluarkan buah roh. Yang kedua, apakah kita sudah membawa jiwa-jiwa Tuhan? Jadi dua hal ini yang Tuhan pertanyakan. Makanya Tuhan Yesus surga akan memberi amanat agung. Memperintah pada murid-muridnya. Itu Great Commission, amanat agung. Supaya apa? Pergi menjadikan semua bangsa murid dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajar melakukan segala sesuatu yang seperti aku lakukan kepada-Mu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi Tuhan kita, goalnya supaya apa? Kita itu ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Dan kalau itu menjadi tujuan utama dalam hidupmu, menjadi prioritas dalam kehidupanmu, maka saya yakin dan percaya di tempat ini akan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Itu makan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan atau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya urusan yang lain Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan bertanggung jawab. Jangan kau kuat apa kau makan numpakai. Amin. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya prioritaskan Tuhan. Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan saudaranya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Artinya mengutamakan Tuhan. Mau hidup dalam pemerintahan Tuhan. Dan mengikuti aturan main Tuhan. Yaitu kebenaran firman-Nya. Maka semua akan ditambahkan tiap kita. Saya simpulkan firman Tuhan pada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia roh yang maha kuasa, dia roh yang hadir. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, Roh Kudus bukan hanya menjadi penolong, penghibur bagi kita. Tapi Roh Kudus sanggup memulihkan kehidupan setiap kita. Amin saudara. Apa yang dipulihkan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah status kita. Status kita dijadikan anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya otoritas, kita punya wibawa. Untuk itu jangan mau dikalahkan oleh dunia. Kita anak-anak Tuhan. Amin saudaraku. Lalu yang kedua, Tuhan sanggup memulihkan tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup salah, minta diarahkan Tuhan lagi. Minta dipulihkan Tuhan. Supaya saudara memiliki tujuan seperti apa yang Tuhan tetap dalam kehidupan. Karena Tuhan sudah menetapkan setiap kita semua. Tuhan memiliki tujuan yang mulia bagi saudara dan saya. Memilih kita itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk itu mari. Bila setiap kita memiliki tujuan yang benar. Sesuai dengan apa yang menjadi mau Tuhan. Dalam kehidupan kita. Minta dipulihkan Tuhan. Tujuan hidup kita. Lalu yang ketiga, Tuhan sanggup memulihkan prioritas hidup kita. Kalau prioritas hidupmu salah, minta Kudus agar Roh
memulihkan prioritas hidupmu. Dan Tuhan mau agar saudara memprioritaskan Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat utama dalam kehidupan. Itu saudara laku dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya hidupmu akan berbuah. Dan saudara akan bisa membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentunya Tuhan menyediakan mahkota yang akan diberikan bagi setiap kita yang setia memberitakan kabar baik. Karena hidup kita berbuah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian Roh Kudus, kau hadir di sini. Kau manis, kau lembut, kau mengasihiku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah saudara yang ada di tempat ini ataupun saudara yang ada di rumah, mari rasakan roh Tuhan. Roh Kudus melayani kehidupanmu. Roh Kudus mau memulihkan kehidupanmu. Dia roh yang lemah lembut. Dia tidak memaksa. Kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, saudara harus buka hati. Dengan luasa Roh Kudus memulihkan dalam kehidupanmu. Jangan ada sesuatu yang menghalangi, menghambat Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Mari buka hatimu agar Roh Kudus memenuhi seluruh ruang dalam kehidupanmu. Rasakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudaraku. Haleluya, haleluya. Rasakan dimanapun saat ini saudara berada, Roh Kudus hadir. Haleluya. Bapak Ibu sekarang kasih Tuhan. Kalau saat ini engkau hidup dalam ketakutan, ingat saudaraku, Tuhan memberikan kita beban roh ketakutan. Kalau ketakutan, aku tidak menyadari bahwa statusmu itu adalah anak-anak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saat ini buka hati, Roh Kudus memulihkan hidupmu. Sehingga kau sadar bahwa statusmu adalah anak-anak Tuhan. Saat ini saudara sedang takut menghadapi hari esok, takut menghadapi masalah yang kau hadapi saat ini, kau alami. Minta Roh Kudus melawatmu dan letakkan tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu ke atas. Minta Roh Kudus melawatmu, jamamu, memulihkanmu dan memberikan roh keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup. Karena Tuhan mau menjadikanmu pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus mau melihat tangan yang terangkat Tuhan. Terkadang umatmu bentar menghadapi situasi yang hamba-Mu tidak tahu apa yang ditakutkan, dikhawatirkan anak-anak-Mu. Namun hari ini firman sudah dikatakan bahwa Engkau menjadikan kami anak-anak Allah. Engkau tidak memberikan kami roh perbudakan, roh ketakutan. Untuk itu pada saat ini Tuhan, Engkau bebas anak-anak-Mu dari roh ketakutan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Roh ketakutan lepas bebas dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, urapi Tuhan, penuhi Tuhan dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kalau saat ini engkau memiliki tujuan hidup yang tidak selaras dengan Tuhan, minta Tuhan memulihkan tujuan hidupmu. Kau bawa dalam hadirat Tuhan, bila Roh kembali mengarahkan kepada tujuan yang tepat, tujuan yang benar, sehingga engkau tidak pernah kecewa lagi.
Yesus. Tapi kami semua penuhi dengan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Sehingga kami yang saat ini berjalan menurut keinginan kami sendiri, kehendak kami, saat ini Engkau luruskan kami supaya kami berjalan sesuai dengan tujuan Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan biarlah hidup kami mengutamakan, memprioritaskan Engkau dan tempat utama dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami memiliki prioritas hidup yang salah. Namun bila Roh Kudus-Mu Tuhan memulihkan prioritas hidup kami, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkami semua pada saat ini Tuhan. Melimpahi dengan kasih-Mu, dengan kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau Roh yang lemah lembut, Engkau Roh yang baik, Engkau Roh yang murah hati Tuhan. Penuhi kami, urapi kami, jadikan kami saksi-saksi-Mu. Jadikan kami alat di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Terima kasih buat firman-Mu. Dan firman-Mu dalam loh hati kami ya Tuhan, yang sudah kami dengarkan, sehingga kami bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan. Dan sebagai ucapan syukur Tuhan, kami akan mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan. Biar Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang diberkati, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan dengan iman kepada Tuhan, aku sudah dipulihkan Tuhan. 2, 3, 1. Aku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Katakan kembali, aku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Aku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terjadilah pada kita sesuai dengan apa yang kita mani.